Assalamualaikum Bu Pitu, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu Anita, Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu? Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu Anita, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Anita ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu waktunya Bu Anita. Insya Allah ada Bu Pitu, jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih Bu waktunya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya itu sering merasa tidak nyaman karena pikiran saya itu tidak tenang Bu. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya harap setelah saya akan mendapatkan solusi setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Anita Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau begitu, coba ceritakan masalahnya Bu. Ini Bu, beberapa hari yang lalu Pak Pengawas melakukan supervisi di grup saya. Waktu itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Teguran seperti apa ya Bu ya? Coba ceritakan Bu. Kalau menurut saya masalahnya tidak serius sih Bu. Tidak seriusnya seperti apa Bu? Itu Bu, Pak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan Bu. Memang proses mengajar yang seperti apa Bu, yang dinilai kurang bisa mengelola kelas atau seperti apa sehingga bisa dikritik? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Pitu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya sudah menggunakan dari berbagai sumber Bu, bisa dari buku perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengatur pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya tersinggung dan sepertinya beliau kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya terlebih dahulu bertanya ya Bu, selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai buku dari perpustakaan Bu. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk murid-murid Bu. Ngomong-ngomong Bu, mengapa Bu Pitu tidak menggunakan buku teks seperti yang disarankan oleh Pak Pengawas tadi? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan murid Bu. Dan murid-murid juga menurut saya termotivasi dan sejauh ini juga masih mencakup sesuai dengan kurikulum yang berlaku Bu. Sebenarnya itu bagus sih Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Pitu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut?
Seperti yang kita ketahui kan bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam, Bu. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda, seperti itu. Iya betul, iya juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikiran sampai ke sana ya Bu ya? Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin seperti itu Bu, supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, biar bisa mengcover manakala ada siswa yang memiliki minat belajar membaca, seperti itu Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Mungkin saya sebaiknya juga menggunakan buku textbook sebagai dampingannya. Ngomong-ngomong Bu, setelah cerita sekarang ini, bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Bu Anita. Terus terang saya sudah merasa nyaman, akan tetapi saya itu masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya itu kepikiran terus, bahkan di rumah pun juga saya masih kepikiran terus masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain juga terbengkalai Bu. Ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya itu resah dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas menyampaikan hal itu kepada Pak Kepala Sekolah. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian harinya, Bu. Oh iya, jadi jika saya bisa menyimpulkan ini ya Bu, Bu Pitu itu merasa tidak nyaman karena supervisi itu, karena Bu Pitu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Pak Pengawas memperingatkan, Bu Pitu memberikan argumen, sehingga Pak Pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Iya, Bu. Menurut saya juga seperti itu. Tapi kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah tidak ya, Bu? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bu Pitu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Misalnya jika nantinya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Pitu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Pitu untuk mengajar di kelas seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu ya. Amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini Bu, apa rencana Bu Pitu untuk selanjutnya? Saya berniat menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu ya. Iya, sebuah rencana yang bagus itu Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang ingin Ibu lakukan selain itu? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar saya, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai dampingan. Juga saya akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang sesuai Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Pitu di kelas selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber bahan ajar saya Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan, saya juga akan tetap menggunakannya karena saya merasa siswa nyaman dan cara tersebut, sehingga dengan demikian saya bisa semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid Bu. Wah, luar biasa Bu Pitu. Langkah yang menyelesaikan Bu Pitu itu sangat bagus, dan saya setuju untuk ide-ide Bu Pitu dalam menyelesaikan masalah-masalah tadi. Iya Bu, betul ya Bu.
Jadi sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, Bu. Takutnya nanti masalahnya menjadi parah dan melebar. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Bu Pitu. Pada akhirnya Bu Pitu sudah merasa lega dan dari yang sudah kita bicarakan ini Bu dan yang akan direncanakan nanti, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya, Bu? Mengenai hal itu, secepatnya akan saya laksanakan, Bu. Mungkin tatap muka pertemuan berikutnya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya, Bu Pitu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Pitu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Pitu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya ya, Bu ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Pitu. Semoga semuanya segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Bu Pitu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, seperti itu ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak didik kita ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf Bu, ini saya masih ada janji dengan murid saya. Nanti setelah saya berdiskusi dengan Pak Kepala Sekolah dan bagaimana hasilnya, nanti akan saya ceritakan lagi kepada Bu Anita. Ya Bu, silahkan. Semoga sukses ya Bu. Semangat. Semangat. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Pitu. Assalamualaikum Bu Anita. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Pitu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anita? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada yang sedikit mengganjal ini Bu, dan saya ingin cerita sama Bu Pitu hari ini. Adakah waktu Bu? Ada Bu. Monggo silahkan untuk bercerita, dan kiranya yang mengganjal itu apa ya Bu? Saya ingin Bu Anita bercerita kepada saya. Jadi begini Bu, saya merasa frustasi dengan kelas saya Bu. Anak-anaknya itu sulit diatur, kelas selalu bising, dan mereka sulit berkonsentrasi. Saya juga mencoba berbagai cara, tapi masalahnya tetap saja berulang dan kelas masih tidak kondusif. Baik, sebelumnya mari kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Apa tujuan utama yang ingin Bu Anita capai terkait masalah ini Bu? Tujuan saya ingin menciptakan suasana belajar yang kondusif kembali Bu di kelas. Kemudian anak-anak bisa fokus dan pembelajaran bisa belajar secara efektif. Motivasi belajar anak juga bertambah sehingga suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar. Tujuan yang sangat bagus Bu Anita. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang menurut Bu Anita menjadi akar permasalahan dari kebisingan dan kesulitan konsentrasi di kelasnya Bu Anita? Saya pikir ada beberapa faktor sih Bu ya. Yang pertama itu mungkin karena pelajaran saya kurang menarik bagi mereka, mungkin Bu, dalam saya menyampaikan mungkin kurang menarik, jadi mereka merasa bosan dan mereka mengalihkan konsentrasinya ke yang lain, misalnya mereka main HP atau ngobrol dengan temannya sendiri. Mungkin yang kedua juga karena media pembelajaran saya kurang interaktif,
Kemudian yang ketiga ini loh Bu, ada anak-anak yang suka membuat gaduh di kelas. Jadi jika temennya itu mau konsentrasi, mereka selalu mengganggu Bu. Jadi suasana kelas jadi tidak kondusif seperti itu. Begitu ya Bu ya. Lalu usaha atau strategi apa yang pernah Bu Anita lakukan untuk membuat kelas tersebut menjadi kondusif Bu? Untuk membuat kelas menjadi kondusif itu yang pernah saya lakukan itu saya membuat metode pembelajaran di mana anak-anak itu bisa aktif Bu, tapi waktu itu mungkin media pembelajaran saya juga kurang menarik. Sebenarnya saya sudah membuat media pembelajaran yang interaktif Bu, seperti membuat kuisis, kahot, dan media video pembelajaran, tapi tetap saja anak-anak yang di kelas itu masih suka gaduh dan sulit berkonsentrasi dengan pelajaran saya Bu. Apalagi ada memang anak-anak itu yang sering mengganggu temannya, jadi memang suasananya jadi tidak kondusif. Pernah Bu, saya menghukum anak-anak tersebut dengan mengeluarkan mereka dari jam di kelas saya, tapi kenyataannya itu tidak membuat mereka jera, tapi malah membuat mereka semakin gaduh di kelas dengan mempengaruhi teman yang lain. Seperti itu Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Memang kadang hukuman itu bukan hal yang tepat Bu untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi dengan kondisi yang demikian, kira-kira apa saja yang ingin Bu Anita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Bu? Untuk mengatasinya, saya pernah berpikir ini Bu, saya ingin mencari metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok dan permainan-permainan kecil. Kemudian saya juga ingin memasukkan proyek-proyek kecil ke dalam pembelajaran agar anak-anak lebih bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri-sendiri dan bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Kemudian untuk anak-anak yang suka membuat gaduh itu mungkin tidak akan saya hukum lagi Bu, tapi akan saya lakukan segitiga restitusi untuk membuat kesadaran diri pada diri mereka masing-masing bahwa menghargai orang lain itu perlu dan motivasi belajar itu tetap harus ada di kelas. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, guru BP, kalau perlu juga dengan orang tua mereka Bu. Kemudian untuk membuat kondusif, saya juga akan membuat keyakinan kelas di kelas itu Bu, agar mereka juga bisa bertanggung jawab dengan diri mereka masing-masing. Seperti itu. Wah, rencana yang sangat bagus ya Bu. Dengan begitu, anak-anak akan lebih timbul kesadaran dirinya untuk dapat lebih menghargai orang lain dan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka tentunya Bu. Nah, sekarang mari kita bahas Bu tentang komitmen Bu Anita tadi ya. Bagaimana kita akan memastikan rencana ini berjalan dan kapan Bu Anita akan memulai melaksanakan rencana tersebut Bu? Untuk pelaksanaannya ini Bu, saya berencana mungkin mulai minggu depan Bu, saya akan membuat keyakinan kelas, melakukan restitusi, segitiga restitusi pada anak-anak itu. Nanti akan saya ceritakan lagi Bu hasilnya kepada Bu Pitu kalau saya sudah melakukan langkah-langkah tadi. Bagus Bu, semakin cepat semakin baik. Semoga rencana tindakan yang Bu Anita sampaikan tadi bisa merubah suasana kelas Bu Anita ya Bu ya, yang tadinya gaduh bising menjadi lebih nyaman dan kondusif. Baik Bu Anita, saya tunggu cerita kelanjutannya minggu depan ya Bu. Saya ingin tahu dampak dari hasil implementasi rencana tindakan Bu Anita. Ya Bu Pitu, pasti akan saya ceritakan setelah saya melakukan langkah-langkah saya tadi. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Anita setelah bercerita dengan saya? Sekarang sedikit merasa lega sih Bu, karena sebelumnya apa-apa saya pikirkan sendiri sehingga saya tidak menemukan solusinya. Setelah saya ngobrol dengan Bu Pitu, saya mulai berpikir tentang solusi-solusi yang akan saya lakukan tadi. Jadi saya lebih mendapat solusi atas pemikiran saya sendiri yang sebelumnya saya bingung. Sekarang saya sudah seperti mendapatkan pemecahan masalahnya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga bisa terselesaikan masalahnya ya Bu. Tetap semangat Bu Anita. Semangat.
Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya mohon diri dulu ya Bu ya, karena saya ada jam mengajar. Nggih, Bu. Assalamualaikum Bu Pitu. Waalaikumsalam Bu Anita.